Halo, thank you for join di awal-awal. Oke, sebentar lagi kita mulai. Bersabar ya. Mantap nih Mbak Eva, lagi di jalan nih ya. Hati-hati Mbak Eva. Iya, terima kasih. Terima kasih. Kita tunggu sebentar ya teman-teman yang lainnya ya. Thank you, udah ada yang bertambah, sudah ada yang masuk lagi, terima kasih.
Halo, selamat siang. Halo. Halo Tante.
Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Halo. Ya, hari ini kita akan dipandu oleh Kak Bimo. Saya izinkan untuk Kak Bimo boleh pimpin penamaan Alkitab kita hari ini. Silakan Kak Bimo. Oke, shalom semuanya. Halo. Oke, happy Sunday juga buat semuanya. Hari ini kita ada pedalaman Alkitab. Welcome. Jadi sebelumnya sapa dulu dong teman-teman yang ikut pada hari ini. Tolong dong di-onin kameranya, bisa lihat senyuman-senyumannya gitu kan. Oke, halo ya, ada udah ada Josia beberapa sama tuh. Carlos. Oke, ada Jordi juga, halo bro. Halo Oke, Jordi, ada halo. Bro Daniel juga, halo. Wah, Halo. juga nih. Oke, halo, ada Brother Calvin juga. Yes. Oke, ada Mbak Eva. Halo Mbak Eva. Oke, ada juga Bro Santo juga ada di sini. Nice. Ya. Oke. Sip. Udah komplit semuanya ya. Semangat ya semuanya ya. Kelihatan Yes. sehat-sehat semua, puji Tuhan. Mungkin Ada lagi teman-teman OTW juga dari Mbak Eva. BSD juga join ya. Udah ada Ya. Kak Desi ya, udah ada Kak Karolin juga ada. Oh iya, ada juga ya. Ya. Oke. Semuanya kayaknya udah ready nih ya. Semangat-semangat juga semua wajahnya. Kayaknya udah pada makan semuanya ya bro ya, sis. Oke. Oke, sekarang sudah saatnya kita main games dulu ya. Sebelum kita masuk ke nama kitab, saya silahkan untuk Josephine. Ya, Kak. Ya, betul. Oke, teman-teman, gimana kabarnya semua? Baik-baik aja? Mantap. Nah, oke, hari ini kita bakalan main games. Itu gamesnya tuh kayaknya sih gampang sih. Kalau receh, pasti bisa buat jawab. Okay. Nah, jadi peraturan games hari ini yaitu nanti aku akan sediain gambar, berupa gambar, itu emoji. Jadi nanti ada beberapa emoji yang harus kalian tebak. Nah, ini tuh gamesnya adalah tebak kota. Tebak kota yang ada di Indonesia ya, bukan yang di luar negeri, tapi adanya di Indonesia. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian mau jawab, itu boleh jawab di kolom chat yang ada. Untuk penjawab pertama dan betul, tepat, dan cepat, itu masuk ke dalam poin. Tapi kalau misalnya telat jawabnya itu nggak masuk ke dalam poin. Oke? Oke, kita mulai aja dulu ya, pemanasan dulu aja. Oke, silakan. Apakah udah ada? Udah ada ya slide-nya? Yes, Udah ada. ada. Ya,
Oke. Nah, jadi ini gamesnya. Jadi ini kotanya di Indonesia ya. Jadi nanti kalian boleh tebak. Yang tahu langsung chat aja di kolom chat yang ada. Oke. Terus Koiki boleh dilihat ya Koiki. Nanti siapa yang duluan jawab. Ya, jadi Ya. teman-teman langsung aja cepat-cepat ketik di kolom chat. Ya. Ya, betul. Yaudah, kita mulai ya. Percobaan pertama ya. Yes. Siap. Sama. Ya. Udah keluar? Udah ya. Boleh Ya, ditebak udah, itu ayo. apa? Apa tuh? Back dot. Apa itu teh back dot? Back, terus ada ini ada jawaban masuk lagi. yang itu siapa sih? Ya. Udah ada kok. Udah ada muncul nih, ada Bekasi, ada Manado. Ada yang jawab Bekasi, yang Bekasi betul. Nih, tapi kita tanya dulu ya. Ya, Kenapa boleh. ya ini ya? Coba nih Calvin yang pertama nih. Emang kenapa Bekasi sih nih Calvin? Coba. Ya. Boleh di-unmute Calvin. Karena kan kata pertama kan back, baru yang susunnya dikas kayak mengasih gitu kok. Ya, betul. Oke lah, boleh. Ya, boleh. benar. Mantap. Oke, berarti masuk ya, masuk ke dapat poin Koiki. Oke, Calvin 1 ya. Ya. And Next. yes. Ya, ini benar. Ya. Yang kedua. Ya, yuk, yang kedua. Nih. Nah, apa tuh? Mobil duit. Apa tuh? Ini agak lama nih, mikiran nih. Nggak secepat tadi. Ya, udah ada. Jawaban Udah yang ada. masuk. Mana lagi yang lain? Wait. Oke. Ini ada yang masuk nih Karawang. Ada yang masuk Manado. Ada masuk Karawang lagi. Udah ada. Ada masuk nih Karawang. Ya, betul. Betul, jawabannya Karawang. Coba nih kita suruh jelasin ya. PB. Coba nih PB. Kenapa? PB Christian. Soalnya itu kan mobil kan bahasa Inggrisnya car. Terus uang kan. Karawang. Iya, betul. Mantap. Oke, boleh. Ya, next lagi. Lanjut. Betul ya, betul. Oke, next. 3. Nih, boleh dijawab teman-teman, apa ya itu? Yo, apa tuh? Teman-teman langsung. Ya, boleh. Langsung. Ya, ada Singaparna, ada Singamaraja, ada Singapura, Berarti boleh ikut main dong. ada Singkawang. Ya, udah. Tadi yang jawab Singaparna, betul jawabannya. Hah? Apa? Singaparna jawabannya. Singaparna. Bahasa Jawa ya? Singaparna. Coba, itu Coba Singaparna. Bang Lois nih. Ayo Bang Lois coba jelaskan. Coba, Bang Lois. Saya nggak mendapatkan ini logikanya apa ini. Kan singa bahasa Inggrisnya lion. Nggak nyambung. Singa, satu lagi itu kayak orang Parno. Jadi Singaparna. Betul. Aduh, Tuh, gimana jawabannya. ya? Singaparna. Ya udah deh, ayo. Nih, betul ya. Boleh. Next. Emang itu game receh kok. Jadi harus emang receh gitu. Siap. Kurang receh. Woi, Mbak Eva jangan nyerah dulu dong. Ayo. Ini Ayo, masih banyak kesempatan untuk menang ini. Masih baru 1 poin semuanya. Ayo. yang keempat. Nih. Orang. Udah masuk. Udah. Liatin aja kalian. Mana? Udah nih. Kalau Palembang. Iya betul. Kalau betul.
Ntar Kalau dulu, betul, jelasin kalau dulu. Apa tuh? Palembang kenapa tuh? Itu Oh, ada ya, itu pale, pale. kepala Ya. orang pale. Bener. betul. Pinter. M-nya tambahkan terus ada bang, Palembang. Ya, betul. Kak Luis jago ya berarti nih. Mantap. Mantap. Tidak disangka nih Bang Lois. Memang ini ya, kreatif. Betul ya. Lanjut. Next. Kelima. Nah. Apakah ini? Yang lain boleh ikutan. Ini Probolinggo katanya Kak Daniel. Kak Daniel ya, betul. Kak Daniel betul. Kak Daniel. Probolinggo. Bibi, Bibi tuh. Probolinggo. Bibi Oh, telat. terlambat. Coba nih Kak Daniel nih. Coba nih. Ya. Kak Daniel boleh. Boleh jelaskan nih kenapa nih? Itu kan apa? Ada gambar profesor ya kan? Profesor terus bowling, pro bowling. Ini O, Iya. huruf O. Pro bowling. Ya, betul. Sangat logik sekali. Betul. Oke. Iya, betul. Mantap, mantap. Mantap. Oke. Oke, next. Betul ya. Next 6. Nih, ini gampang nih. Gampang banget ini mah. Langsung aja. Udah ada yang jawab. Josia dan Carlos. Oci, Oci. Sukabumi, bener. Benar Sukabumi. Kenapa tuh, Ci? Oh, itu like ya? Suka. Boleh di-unmute, Oci. Kok Luis like? Boleh dijelasin kenapa jawabannya Sukabumi nih? Kali. Halo, Oci. Woi, Oci gimana nih Oci? Masih di Oke, mute apa udah. nih? Ya udah. Udah, Lanjut kita dulu next aja. aja ya. Pokoknya bener deh ya itu ya, satu ya. Betul. Oke. Betul. Oke. Jawabannya. Next. Mix saya Nih. kecil katanya. Oh, mixnya kecil. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ini salah ya. Bukan. Itu salah tiga. Salah. 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 Nih, ayo. Kok jadi rame sendiri? Ini nih Kalimalang kata Kak Eci. Yes, benar Kak Eci. Kalimalang. Betul. Boleh Kak Eci. Kenapa nih jawabannya Kalimalang? Boleh di-unmute. Eci bener Kak Eci. Gara-gara itu ada kali, terus Ya. itu alang-alang, jadi Kalimalang. Yes, benar banget. Mantap. Betul. Curang nih yang bikin games. Ya, betul ya. Tuh. Next. Nih, aduh, jawaban. Yang suka strip-stripi. Apa ini? Udah tuh. Belum. Itu dari awal sampai akhir. Stripi. Salah. Kurang tepat. Tidur ya? Yes, benar. Wah, Rudi harus jelasin nih, Rudi harus jelasin. Coba, gue mau denger ini. Gimana nih? Coba. Ayo Rudi, mana Rudi? Coba. Saya lagi tidur nggak bisa ngejelasin. Hobinya ente ini. Betul. Jawabannya tidore. Nih, alasannya. Bener, alasannya cuma tidur doang. Diplesetin ya? Iya, diplesetin. Aduh. Next ya. Nah. Oh. Ayo apa nih? Lambang. Iya, ini Kak Calvin. Kak Calvin. Betul tuh, Kak Calvin. Lampung. Coba jelaskan ini. Ayo harus Coba bertanggung jawab jelaskan, ini. Apa ini? Kak Calvin boleh dijelasin Kak Calvin. Apa itu Lampung begitu? Nih orang Lampung nggak terima nih. Ayo. Gimana? Ayo.
Boleh Kakak. Kalau depannya sih lampu, cuma belakangnya NG kan. Apa Ju? Saya Bintang, lupa. bintang, Di depan bintang, adanya Pak Ju. bintang. Jadi Habis lampung. anak-anak lagi. Ini ngomong yang nggak kena. Yes, betul. Mantap. Oke, Oke, dah. kok Ici Karena boleh online dibacain jadi. dulu kali ya kok poinnya. Sementara berapa? Oke, poin sementara ini Korudi 1, Calvin 2, Pibi 1, Bang Lois 2, Daniel 1, Josia Carlos 1, Desi 1. Masih cukup berimbang. Oke. Berarti nanti di pertanyaan 2 terakhir poinnya nambah plus 2 ya kok, biar tahu nih siapa yang menang. Karena ini masih berimbang, masih Iya. rata-rata lah ya. Jadi Betul. mirip-mirip lah. Yes. Nggak apa-apa. Ayo, coba. Yes. Jangan sampai saya susul ya. Hei. Ada kesempatan. Ayo Kak Eva susul, Kak Eva. Ayo, ini buaya. Candy. Paling terakhir nih 2 poin Iya, atau berapa? 2 poin. Satu soal 2 poin. Itu udah ada belum jawab? Wah. Besok. Silia. Salah. Boyo lali. Benar. Kasasil. Kasilia boleh. Alasannya kenapa tuh Kasilia? Boleh ambil. Boyo lali. Surabaya, Boyo, Lollipop, Lali, Boyo Lali. Receh. Last one kalau gitu ya abis ini ya? Ya. Senja, kopi senja. Ada. Mana? Malambung. Salah kali. Sarang. Enggak. OSB. Kenapa tuh, Be? Coba nih, denger nih, SB. Soreong, sorong. Oh. Luar biasa. Steven menjelaskannya. Ya, betul. Oke. Yes, benar. Jawabannya sorong. Oke, berarti Coach udah dapet nih siapa pemenangnya kok? Ya, di sini ada 3 orang. Ada 4 orang yang poinnya 2, yaitu Silia, Calvin, Lois, dan Steven Budijanto. Ya, ini ada 4 orang. Apakah ini masih ada soal cadangan kah? Atau Masih ada satu. Ya udah, kalau gitu ini karena final, jadi hanya 4 orang ini aja yang boleh jawab kali ya? Yes, boleh. Benar. Oke. Ya, 5 poin silakan ya ya. kok ini ya. 5 poin. Untuk si Kasilia, yang boleh jawab tuh Kasilia, Calvin, Bang Lois, sama SB. 4 itu aja yang boleh jawab. Silakan nih. Semifinal, sekaligus final sih sebenarnya. Udah final. Ayo. Tuh. Siap. Ya, ayo cepat. Cepet boleh cepet. Poso kata kok. Bener. Poso. Kaluis duluan. Coba tunggu dulu. Coba jelaskan. Maaf Kasilia. Cuman aku tempel aja itu. Cuman aku tempel aja kata pertama sama huruf terakhir. Yes, benar. Pos sama O. Oke, ya. Kalau gitu, selamat ya ini ya. Kita udah nemuin pemenang jadi ya. Yes, benar. Oke. Ya. Jadi itu gamesnya sekian dari Sabin dan Selin. Maaf atas kerjaan kami ya. Oke, thank you Selin. Ya, tidak menyangka ya ternyata ya anak lulusan IPB bisa gini juga ya. Oke, Bang Lois. Selamat juga ya, ini emang lulusan IPB sejati nih ya, langsung bisa berhasil juga Di kampus memenangkan diajarin ini. receh-receh. Oke. Ya, nanti Bang Lois dapat hadiah kalau gitu ya, pulsa ya. Oke. Thank you teman-teman. Thank you. Thank you, Sabin, Salin. Yo, God bless. Silakan Kak Bimo. Oke, thank you ya, Sepin Selin gamesnya nggak receh sih, seru lah. Oke, jadi warming up kita nih buat hari ini kita mau dengar firman Tuhan dalam Alkitab kita tentang doa. Nah, teman-teman, semua siap-siap dulu. Nah, sebelum siap kita dengar video dari Pastor Mimi, sebelumnya kalian siapin dong itunya yang ada formnya kan ya, yang tentang
tema pada hari ini. Jadi ada Ya. kuesioner di situ, ada isian yang harus kalian isi juga. Jadi bisa fokus sembari mendengar, kita bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada, sembari juga tuh bisa kita isi. Gitu. Oke, Yes. oke semuanya siap semuanya. Kita fokus pada hari ini. Boleh bro di. Oke, di play ya. Nah, sebelum gue play, gue minta tolong ini deh. Tadi ada nih, ini kayaknya ada nih. Ovel deh, Ovel. Boleh pimpin doa dong, Ovel. Buat kita mau dengar firman. Silakan, Ovel. Oh ya, mari kita satu dalam doa. Selamat sore Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang hidup. Terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami di sini Tuhan, setiap teens and youth dari Bogor, Tangsel, BSD dan Depok Tuhan. Kami sebentar memulai PA kami Tuhan, Kau yang kiranya boleh pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkati Pastor Mimi juga yang menyampaikan setiap materinya, Kau urapi beliau dari berikan hikmat, berikan ya semuanya berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau boleh ada bersama dengan kami Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan percaya Tuhan. Amin. Amin. Thank you Ovel. Thank you Bang Bim. Thank you Sevin Selin. Ya. Oke. Kita akan segera saksikan videonya ya. Selamat menyaksikan teman-teman. Siapin isian ya. Jangan lupa ya. Oke. In 3, 2, 1. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian semua? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Meskipun kita masih dalam PSBB, semua kuliah dan sekolah online, yang kerja juga masih WFH, WFO, tapi saya berharap dalam keadaan yang tentu kurang enak seperti ini, tetap kita bertahan ya, tetap kita percaya Tuhan pegang kendali dan Tuhan pasti merancang masa depan yang indah bagi setiap kita. Hari ini saya kembali membawakan pendalaman Alkitab untuk para pelayan youth dan remaja di MDC Bogor, Depok maupun Tangsel tentang doa. Nah, ini adalah satu hal yang udah sering kita dengar, tapi sebenarnya kita harus terus banyak menggali apa tentang doa tersebut. Dan tentunya kita hidup manusia, batiniah kita pasti perlu untuk berdoa setiap harinya. Nah, sebagai pendahuluannya saya akan sampaikan nomor 1 yaitu pendahuluan. Dalam musim pandemi seperti sekarang ini, manusia dipaksa untuk kembali kepada hal-hal yang sederhana dan substansial. Yang bicara ini adalah Bapak Gultom, Ketua Persatuan Gereja Indonesia atau PGI. Jadi intinya yaitu bahwa karena adanya pandemi seperti ini, manusia dipaksa kembali kepada hal yang sederhana dan substansial. Nah, maksudnya apa tuh? Yang sederhana itu artinya kalau dulu ya orang pada ngadain banyak pesta, banyak meeting ya, banyak konser dan sebagainya. Sekarang ini udah nggak bisa lagi orang berkerumun dan sebagainya. Dulu orang sana sini bermobil, bermotor dengan merek-merek yang mahal, juga HP dengan merek-merek yang mahal, gonta-ganti HP, sepatu bermerek mahal dan sebagainya. Banyak event-event dan kegiatan-kegiatan yang kalian itu di situ ya bisa sedikit pamer lah dan sebagainya. Nah sekarang nggak ada yang seperti itu. Karena memang kita nggak boleh berkerumun, kita harus jaga jarak satu dengan yang lain. Semua di lockdown di rumah. Nah ini maksudnya kembali kepada hal-hal yang sederhana. Jadi karena kita di rumah nggak mungkin kita pakai baju pesta. Tiap hari kita di rumah pakai baju pesta. Gonta-ganti nggak mungkin kan, berarti itu hal yang sederhana, di mana kita kembali, wah sederhana nih di rumah ya, kegiatannya cuma sekitar keluarga. Kemudian substansial itu berarti hal yang paling mendasar, banyak hal yang paling mendasar ya, misalnya yang sehari-hari ya,
Orang kan perlu makan. Jadi karena adanya musim pandemi gini, ayo pada belajar masak dan sebagainya. Karena kegiatan-kegiatan di rumah ya kalau enggak masak, kalau enggak berolahraga sekitar rumah, kalau enggak beresin rumah, beresin taman dan sebagainya. Itu hal-hal yang substansial. Bahkan hal yang paling mendasar yang manusia itu apa coba yang harus dilakukan oleh manusia? Hal yang paling mendasar manusia harus kembali kepada relasi dengan pencipta. Jadi itu hal yang paling mendasar dari semua agama apapun ketika musim pandemi ini, hal yang paling mendasar. Semua dipaksa relasi dengan penciptanya. Nah, tentang relasi ini saya sudah mendapat suara dari Tuhan itu sejak awal-awal pandemi. Jadi bukan karena saya ikut-ikutan pendeta yang lain, bukan loh ya. Semua hamba-hamba Tuhan, semua pendeta-pendeta ternyata dapat suara yang sama. Yaitu ketika menghadapi musim pandemi seperti ini, semua dapat suara jemaat harus punya relasi yang kuat dengan penciptanya. Makanya di khotbah-khotbah pun dari gereja manapun banyak yang kembali khotbah tentang relasi dengan Tuhan sebagai pencipta kita. Nah, relasi dengan Tuhan kita diantaranya yaitu dengan jalan berdoa. Salah satunya ya, yang lainnya banyak seperti menyembah, worship kepada Tuhan, membaca firman Tuhan dan sebagainya. Jadi salah satu relasi kita dengan Tuhan ditunjukkan, diwujudkan dengan jalan berdoa. Seperti pokok bahasan kita pada hari ini. Nah, poin yang nomor 2, doa adalah suatu disiplin rohani. Suatu disiplin rohani itu berarti doa itu merupakan sesuatu yang harus dilatih. Sesuatu yang harus terus dikembangkan, dilatih. Sehingga merupakan kebiasaan dalam hidup kita. Nah, doa itu merupakan disiplin rohani dalam bentuk apa? Dalam bentuk komunikasi dua arah antara kita dengan Allah. Nah, ini bukan hanya permintaan, tapi komunikasi. Berarti itu dua arah itu bukan hanya kita meminta terus, tapi benar-benar komunikasi dua arah itu bukan melulu kita yang ngomong, tapi kita juga harus mendengar suara dari Allah kepada kita. Itu namanya komunikasi dua arah. Tepatnya komunikasi itu adalah bagaimana menyampaikan pesan yang kita inginkan sampai bisa diterima oleh yang bersangkutan yang mendengar. Nah sama, kita pun demikian kepada Tuhan, Tuhan pun demikian kepada kita. Itu namanya komunikasi dua arah. Doa sering disebut sebagai nafas hidup kekristenan kita. Jadi kalau yang namanya nafas diperlukan kan setiap saat. Bayangkan kalau kalian nggak bernafas 3 menit aja. Coba apa yang terjadi ya. Terus ditambah 5 menit, saya yakin bisa pingsan saudara ya. Jadi nafas itu diperlukan setiap saat. Itu nafas adalah hal yang utama, hal kebutuhan yang mendasar. Nah, dalam kekristenan, kerohanian pun sama. Jadi kalau yang namanya doa itu nafas, berarti kalau nggak ada nafas kan kita bisa mati. Berarti sama. Kalau kita nggak berdoa, sebenarnya kita nggak bernafas loh. Sebenarnya nafasnya tuh berhenti kalau kita nggak berdoa. Bayangkan lama-lama ya kerohanian kita mati dong. Karena apa? Karena kita ya nggak suka berdoa. Nafas kita hilangkan sendiri. Nah itu mengapa doa disebut nafas hidup kekristenan. Lalu yang ketiga, disiplin tentang doa. Doa merupakan komunikasi kita dengan Allah. Jadi penyampaian keinginan kita, penyampaian pesan kita, juga penyampaian pesan dari Allah kepada kita. Jadi bukan hanya doa itu sebagai sarana permohonan kepada Allah dan jawaban Allah kepada kita. Jadi bukan hanya kita memohon terus, Tuhan saya minta ini, minta itu, didaftar terus sampai tambah hari tambah banyak. Kemudian kita tunggu jawaban dari Allah. Bukan hanya sekedar itu doa. Doa itu seperti kita ngobrol, komunikasi dengan sahabat kita, dengan kekasih kita. Itu yang disebut berdoa. Kalau kita hanya menjadikan doa cuma untuk memohon dan kemudian dapat jawaban dari Tuhan, berarti kita hanya menjadikan Tuhan itu sebagai dukun. Bahkan mungkin menjadikan Tuhan sebagai tukang sulap.
suruh ngadain yang kita nggak bisa, yang kita nggak punya. Terus kita minta Tuhan, lalu kita berharap Tuhan segera adain. Nah, itu berarti hanya menjadikan Tuhan Yesus sebagai dukun, nggak beda dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Itu sebabnya mari kita jadikan doa kita itu komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Karena doa itu sifatnya relasi, maka kita harus menyatakan pendapat dan perasaan kita kepada Allah dan sebaliknya. Jadi yang namanya relasi itu ya ada 4 tahapannya. Kalau kita nih berelasi nih dengan seseorang ya, yang kita mau ajak sebagai teman. Nanti dari teman lebih meningkat lagi sebagai sahabat. Mungkin nanti kalau yang lawan jenis mungkin bisa jadi nanti pasangan hidup dan sebagainya. Maka harus ada 4 yang dilakukan dalam relasi. Biasanya yang pertama adalah basa-basi, ya enggak? Jadi waktu kamu ketemu dia, ngobrol basa-basi dulu ya. Dari mana lu? Gitu. Oh, gue dari sini. Emang habis ngapain coy? Ya. Terus dia, wah kita habis makan nih begini begitu. Itu baru basa-basi. Gimana nih kabarnya? Gitu. Nah itu baru basa-basi. Lalu meningkat lagi relasi yang lebih mendalam kalau kita udah kenal dia dan sebagainya kepada fakta. Fakta itu sesuatu yang memang benar terjadi. Faktanya begini ya. Saya dengar di Bogor sekarang itu COVID lagi naik ya. Apa betul gitu ya. Emang naiknya kayak gimana sih? Sejauh mana sih? Nah itu namanya fakta. Lalu kemudian pendapat. Baru setelah fakta kita berani mengungkapkan pendapat kita. Berarti itu adalah orang yang kita ajak berelasi sifatnya itu lebih dalam lagi ya. Bahkan paling dalam yaitu kepada sahabat-sahabat kita, kekasih kita, di mana relasi itu bisa menyatakan perasaan. Jadi mulai dari tingkatan basa-basi, fakta, pendapat, dan perasaan kita. Aduh, perasaan saya hancur bener ya. Kenapa emangnya? Aduh, karena saya tadi ngalamin gini gitu. Nah itu namanya berelasi yang lebih dalam. Perasaan kita diungkapkan. Disiplin harus dipaksakan dahulu supaya menjadi suatu kebiasaan yang baik. Jadi doa itu juga merupakan disiplin rohani kan. Berarti harus dipaksakan. Jadi dari luar dulu nih sehingga nanti lama-kelamaan merupakan kebutuhan batiniah kita. Kebiasaan yang baik. Contoh sikat gigi ya. Dulu waktu kecil kan kita semua diajarin, dipaksa untuk sikat gigi. Ayo sebelum tidur sikat gigi. Walaupun aduh gak enak nih, aduh rasanya gak enak nih odolnya dan sebagainya. Tapi lama-lama kita tambah tumbuh dewasa. Itu merupakan disiplin dan kebiasaan kita. Ya enggak? Kita kalau keluar gak sikat gigi, aduh udah rasanya tuh udah gak enak deh. Ada sesuatu yang gak pas. Apalagi ketemu sahabat-sahabat, ketemu orang-orang dekat, aduh kalau ngomong mulutnya bau aja kan gak enak ya. Nah berarti sama dengan sikat gigi tersebut. Doa juga harus merupakan disiplin yang dipaksakan dahulu, gak apa-apa. Dipaksakan dahulu, terus dilatih sampai akhirnya menjadi kebiasaan yang baik. Nah tujuan dari disiplin doa, tujuannya itu untuk apa disiplin doa? Pertama yaitu untuk keakraban. Supaya kita belajar akrab dengan Tuhan. Kalian sering gak sih merasa bertanya-tanya atau merasa iri? Kok dia bisa ya dengar suara Tuhan? Kok enak ya hidupnya dituntun oleh Tuhan ya? Kok jelas ya petunjuk-petunjuk Tuhan? Nah itu kalau gak akrab bagaimana mau tahu apa yang Tuhan inginkan? Bagaimana tahu dengar suara Tuhan? Jadi tujuan doa untuk keakraban. Lalu tujuan doa juga untuk perubahan karakter. Contoh ya, kalau kita orangnya emosional, saya juga banyak emosional sebenarnya ya. Tapi di doa disuruh tenanglah jiwaku ya. Atau ada ayat yang disampaikan waktu doa, tenanglah di hadapan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Maka saudara kita yang tadinya emosional itu terus bisa diredam, diturunkan emosional kita sampai akhirnya kita nggak sadar menjadi orang yang lebih sabar. Yang ketiga, tujuan disiplin doa untuk petunjuk Tuhan. Jadi dulu saya pernah ceritakan saya dan Pastor Fu pernah berdoa untuk Saron dalam usaha menanam bisnis ya di restoran kuliner gitu.
ada seseorang yang mengajak kerjasama. Terus tapi saya nggak sejahtera, makanya terus saya berdoa, dan saya nggak mau memutuskan cepat-cepat. Sampai ada suara Tuhan bilang, jangan ikutan dalam bisnis itu, sebab bisnis ini nanti bakalan merugi. Dan memang uangnya kita itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu wah, ya cuma segitunya yang didapat, makanya kita harus berhati-hati. Nah makanya petunjuk Tuhan itu penting banget. Sampai akhirnya Pastor Fu pun akhirnya dia menghitung secara statistik. Dan ternyata memang balik modalnya pun lama sekali. Nah ini yang disebut petunjuk-petunjuk Tuhan. Jadi akhirnya kami putuskan gak jadi. Puji Tuhan. Ternyata setelah usaha itu dijalankan kami gak ikutan di situ. Benar. Usaha itu tidak mengalami kemajuan. Bahkan usaha itu akhirnya setelah setahun lebih nih, baru setahun lebih udah tutup. Nah kan kita jadi yang beruntung kan kita. Ya itu karena apa? Karena kita suka disiplin doa. Kemudian yang keempat adalah permohonan doa. Nah ini yang sering dilakukan oleh semua orang. Jadi dianggap doa itu hanya meminta. Nah bagi kalian yang belum meminta hal-hal yang paling sulit sekalipun menurut pikiran kalian. Maka kalau kalian mulai suka berdoa, boleh untuk meminta, boleh untuk memohon kepada Tuhan. Karena itulah tujuan disiplin doa. Kemudian hal yang selanjutnya, hal-hal yang di atas ya, yang ABCD tadi yang saya sebutkan, keakraban, perubahan karakter, petunjuk Tuhan, permohonan doa. Tujuannya untuk apa? Mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Jadi bukan menyiksa kalian, aduh tersiksa aku mesti doa lagi. Bukan, tapi sebenarnya dengan kalian banyak berdoa, lebih disiplin berdoa, nanti kebaikan-kebaikan akan datang kepada kalian. Nanti kebahagiaan itu juga akan terasa dengan sendirinya. Itu sebabnya mari kita punya disiplin doa. Kemudian yang kelima, doa sebagai keintiman atau keakraban. Doa mengharuskan kita untuk memasuki relasi yang intim. Nah ini berarti seperti dua orang sahabat atau dua orang kekasih atau suami istri. Kan itu intim ya, relasinya harus semakin intim. Berarti dia memberikan seluruh diri kita dan membuka diri kita secara sepenuh kepada pihak yang lain. Gak mungkin kalau namanya relasi intim tapi kita masih ada rahasia-rahasiaan. Kita masih ada hal-hal yang mangkal, yang membludak dalam hati kita. Gak mungkin ya, kita harus menyerahkan diri dan membuka diri. Kemudian kebanyakan orang bersifat ambivalen. Ambivalen itu artinya mendua. Jadi ragu-ragu gitulah ya, mendua. Terhadap keintiman dengan Allah. Wah apa ini maksudnya? Kebanyakan orang bersifat ambivalen terhadap keintiman dengan Allah. Maksudnya yaitu yang pertama, kita merindukan keakraban dengan Allah. Apalagi kalau kita menyanyi ya, aduh Tuhan aku rindu, aduh Tuhan aku ingin bersekutu denganmu, aku ingin lebih dalam mencintaimu. Waduh kita merindukan sekali. Tapi kenyataannya apa? Di saat yang sama kita menolak untuk hidup dalam keakraban dengan Allah. Nah itu namanya ambivalen. Di satu pihak merindukan tapi kenyataannya kita menolak. Nah makanya pentingnya disiplin doa itu begitu supaya kita terhindar dari sikap ambivalen. Nah kebanyakan orang karena ambivalen sebagai akibatnya orang lebih suka berbicara dan membaca tentang doa. Namun tidak benar-benar berdoa. Nih sekali lagi ya, sebagai akibat orang lebih suka berbicara dan membaca tentang doa namun tidak benar-benar berdoa. Contohnya, kita menyelidiki tentang, aduh doa yang benar nih kayak gimana ya? Doa yang jawabannya tokcer nih kayak gimana nih? Doa yang manjur, yang berhasil kayak gimana? Terus kita sharing, tanya sana sini. Terus juga kita membaca buku-buku tentang doa. Kita beli deh buku tentang doa supaya kita belajar berdoa daripadanya. Tapi sebenarnya kita nggak benar-benar berdoa. Kita cuma menyelidiki, berbicara, membaca, dan sebagainya. Tapi kita nggak benar-benar berdoa. Nah, sikap ambivalen ini diakibatkan oleh kesadaran bahwa keintiman dengan Allah menuntut satu, kesediaan untuk memberikan diri menjadi milik Allah secara sepenuh. Contoh suami terhadap istri.
Jadi yang namanya suami atau istri itu di dalam sumpahnya, bahkan dalam kehidupan sehari-harinya, tentu mereka ingin sepenuhnya. Jadi pasti suami bilang, hei istri kamu milik saya. Istri juga pasti demikian, hai suami kamu juga milikku. Nah jadi Allah yang digambarkan oleh Alkitab sebagai seorang kekasih yang pencemburu. Jadi Tuhan itu juga ya punya sifat dia maha cemburu. Maha cemburunya terhadap apa? Terhadap kalau kita berzinah dengan pihak lain. Pihak lain itu siapa? Iblis. Pihak lain itu adalah kuasa gelap. Itu disebut okultisme. Jadi kalau kita terlibat dalam okultisme, itu Tuhan pasti dia itu maha cemburu. Dia paling cemburu dalam hal ini. Nah, kasih Allah di dalam Alkitab digambarkan sebagai kasih yang bersifat penuh gairah. Makanya ada perumpamaan-perumpamaan seperti di Kidung Agung menggambarkan kasih Yesus kepada jemaatnya seperti kasih dua orang kekasih yang sedang memadu cinta dan sebagainya. Kemudian kasih yang melibatkan seluruh emosi. Jadi kalau yang namanya kasih itu bukan hanya kayak robot pakai logika, tapi dia emosinya juga terikut di dalamnya. Lalu kasih Allah ini juga digambarkan sebagai kasih yang bersifat lembut. Dia itu lembut, suaranya lembut, ya. Dia nggak pernah memaksa, dia mengcover kita, dia memulihkan dan sebagainya. Itu kasih yang lembut. Kemudian kasih yang bersifat menuntut juga loh, ya. Jadi di satu pihak kasih yang benar-benar sejati itu juga menuntut kalau dari yang pihak yang lainnya itu ternyata membandel atau dari pihak yang lainnya itu ternyata nggak peka dan sebagainya. Maka Allah di sini akan menuntut, ayo mana kasihmu bagiku. Nah berarti ini melibatkan seluruh diri kita. Nah keterbukaan dan kerentanan kita di hadapan Allah. Jadi kalau kita itu sadar bahwa kita itu pengen intim atau akrab dengan Allah, maka kita mesti punya keterbukaan. Kita benar-benar jujur di hadapannya, kita akan pikir bahwa kita ini benar-benar rentan. Kita manusia juga yang sangat lemah. Karena itu kejujuran perlu di hadapan Allah. Sedikit lagi ya, kerelaan kita untuk menyerahkan kendali atas kehidupan kita kepada Allah. Kalau benar-benar kita itu menjadikan doa kita intim, sebagai relasi yang intim dengan Allah, maka kita pasti akan rela menyerahkan kendali atas hidup kita kepada Allah. Contohnya ya, waktu Pastor Fu kemarin dinyatakan meninggal, saya udah berdoa demikian rupa kepada Tuhan. Saya yakin semua kalian juga, jemaat juga, semua mendoakan sampai ada doa rantai tidak putus-putusnya. Namun kedaulatan Tuhan itu, sungguh dia berdaulat. Kehendak Tuhan, rencana Tuhan lain dengan kehendak kita. Saya belajar menyerahkan kendali. Walaupun beberapa hari saya nggak bisa terima. Saya merasa down, saya merasa sedih. Saya merasa kenapa semua ini terjadi. Selalu saya bertanya demikian. Namun saya menyerahkan kendali. Dan buktinya saya menyerahkan kendali ketika tanggal 10 April. Pada saat saya berkhotbah pertama di hari Jumat Agung. Di situ saya menyerahkan kendali hidup saya kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau punya rencana, Engkau berdaulat. Saya nggak mau marah terhadap Engkau. Saya mau lebih dekat kepada Engkau. Tuhan, tolonglah saya, kuatkan hati saya yang sedih ini. Nah, disitulah kalau kita biasa punya disiplin doa, maka saya yakin kita juga dimampukan rela untuk menyerahkan kendali Tuhan atas hidup kita. Nah, itu saja 5 poin yang saya ingin sampaikan tentang doa, yaitu pertama tadi pendahuluan, kedua tentang doa itu sendiri, ketiga disiplin doa, keempat tujuan disiplin doa, kelima doa sebagai keintiman. Nah, masih ada 3 pokok lagi yang penting, yaitu doa yang melampaui kata-kata, macam-macam doa yang akan kita pelajari, dan kemudian langkah-langkah praktis untuk kita berdoa menurut macam-macam doa tadi. Nah, nanti 3 yang terakhir ini kita akan pelajari lagi pada pendalaman Alkitab yang selanjutnya. Saya percaya
Dari mulai yang ini juga kalian pasti sudah mendapat berkatnya. Dan nanti jika ada pertanyaan atau diskusi atau sharing-sharing yang indah tentang doa-doa kita semua, boleh kalian sharing dan diskusi ya. Jadi kalian harap bersabar, kita percaya PA kita tidak pernah sia-sia, pasti mendatangkan berkat ya. Kita berdoa sebentar dulu ya untuk pelajaran tentang doa ini. Tuhan, meskipun kami belum habis tuntas untuk mengupas tentang doa sebagai disiplin rohani, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati, mengurapi yang sudah saya sampaikan 5 poin tadi. Biar Engkau yang berbicara kepada setiap pelayan-pelayan youth dan remaja, supaya mereka juga boleh melatih dirinya untuk disiplin doa walaupun mereka masih muda Tuhan. Kami Tuhan mau ikut dalam barisan pendoa sekalipun kami masih muda. Kami nggak mau Tuhan percaya kepada mitos-mitos bahwa doa hanya menjadi milik orang yang tua. Tidak Tuhan, kami anak muda pun, kami dipanggil untuk berdoa. Kami dipanggil sebagai pasukan-pasukan doa, generasi Elia pada zaman akhir ini. Tuhan menolong setiap kami, supaya setelah menerima PA ini, kami boleh sharing tentang doa, bahkan kami boleh praktek tentang doa dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman. Amin. Oke, tadi kita sudah dengar firman Tuhan dari Pastor Mimi, dan nanti kelanjutannya bisa kita ikuti bulan depan. Tapi sebelumnya, kita di sini mau diskusi dulu. Ada bahan diskusinya juga, ada pertanyaannya juga. Bisa tolong bro, di sharing. Oke. Tunggu teman-teman dulu ya. Oke. Oke, pertanyaan diskusi pada hari ini adalah, apakah ada doa kamu yang sudah dijawab Tuhan dalam 1 bulan terakhir ini? Melalui apa? Melalui tuntunan Tuhan atau mukjizat? Jadi teman-teman di sini mungkin bisa jawab, mungkin raise hand, atau juga mungkin bisa di kolom chat ya. Kita tunggu sembari nunggu. Tadi ada poin penting ya yang gue dapat pada hari ini, buat sembari nunggu teman-teman ya, persiapannya buat menjawab. Doa adalah bentuk disiplin rohani kita, dan doa adalah nafas kehidupan kekristenan kita. Jadi itu poin penting ya yang gue dapat, yang mungkin bisa gue share sama teman-teman sembari nunggu. Mungkin ada bisa raise hand guys untuk bisa jawab. Atau di kolom chat. Ditunggu. Menunggu, boleh Bang Bimo kasih pengumuman dulu sedikit yang tadi. Silakan Bang, pengumuman dulu sembari menunggu. Oke. Pengumumannya adalah, mungkin teman-teman udah bisa tahu ya di grup Kesan, kita ada webinar malam. Oke, itu pada tanggal 20 September sampai 1 November. Dan itu minggu depan. Ya. Jam 7 malam. Jadi itu bagus banget. 7 seri webinar dalam irama kudus dan tertib rohani. Jadi itu via Zoom, nanti bisa diklik, mungkin beberapa hari sebelum webinar, nanti kalian bisa ada dapat linknya. Dan ini untuk para PK dan pelayan MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Jadi semangat, minggu depan kita ada webinar yang luar biasa yang bisa kita ikuti ya. Dan juga tentu ya, kesan dan juga ibadah tetap harus kita lakukan. Karena kita juga sebagai contoh dan teladan bagi teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di gereja. Oke? Udah ada belum ya, bro? Masih belum? Silakan nih kalau ada yang mau ini menjawab pertanyaan ataupun mau bertanya juga boleh. Ya, silakan raise hand atau ketik di kolom chat ya, teman-teman. Sama jangan lupa tetap jalankan kesan online kita, sama-sama kita terus bertumbuh dan dibangun di kesan online juga, teman-teman. Oke, gimana? Ada yang mau share? Ini gampang, Bang, sederhana, tapi pasti memberkati. Ya. Oke, ini ada yang ngechat pribadi kepada saya, ini.
malu-malu nih kayaknya nih ngechat di mana, ngechat di kolom chat. Ini ada Ko Rudi ngechat pada saya mau sharing ya. Jadi saya izinkan dia untuk sharing ya, dia mau cerita soal doa nih. Silakan Ko Rudi. Shalom, terima kasih. Shalom. Ya. Monggo bro. Jadi saya ada doa tuh dari bulan Juni kali ya. Ya dari awal tahun sih pasti sih selalu masuk dalam pokok doa saya, ini berhubungan dengan kerjaan saya. Jadi kan dari Maret tuh FH sampai bulan Mei. Terus bulan Juni tuh udah masuk. Nah, bulan Juni udah masuk, itu saya doanya lebih kenceng lagi. Saya kan ini ya, sales. Jadi pasti kan ya berdoa supaya ada yang mau ikut pameran nih kayak gitu. Nah, kita bikin pameran digital gitu. Nah, doa terus. Nah, ini saya percepat aja. Jadi bulan Juli akhir itu ada meeting sama Embassy of Canada dan juga ada banyak meeting lainnya lah kayak gitu. Nah, yang meeting setiap meeting sih saya bawa dalam doa, terus yang Embassy of Canada ini juga saya bawa dalam doa. Nah, yang lain nih yang nggak terlalu positif hasilnya. Tapi yang Embassy of Canada ini masih ada komunikasi terus nih sampai Agustus, awal Agustus, tengah Agustus, sampai akhir Agustus nih. Kan baru ya, akhir Agustus itu baru berakhir. Nah, minggu kemarin itu jadi bos saya itu punya bos lagi gitu. Jadi orang Jerman gitu. Dia bos Asia Tenggara lah gitu disebutnya. Nah, jadi si bos Asia Tenggara ini tuh lagi istilahnya ngasih pressure lah ke Indonesia gitu. Nah, semua saya satu tim itu ada berlima, semua kita juga di pressure sih sama dia kasih pressure gitu. Nah, tapi bos saya ini yang orang Indonesia cukup baik sih, jadi dia nggak bilang di depan umum, tapi dia kayak bilangnya satu-satu gitu, dan bilangnya masih enak. Pokoknya dia cuma bilang, Ruth tolong deh, kita ini lagi disorot banget katanya gitu, kamu juga disorot loh katanya kayak gitu. Terus saya bilang iya Bu, nah, kan kayak gitu. Nah jadinya kan deg-degan banget ya. Akhirnya makin berdoa lagi, oh Tuhan, apakah pokoknya udah sempet deh ada pikiran-pikiran negatif lah gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja juga ya entahlah, jangan biarkan pikiran negatif itu menguasai kita lah intinya kayak gitu. Tapi mungkin kan sesaat dua saat itu kita pikiran negatif gitu. Nah, pokoknya mikirnya sempat negatif lah gitu, apakah nggak usah saya lanjutin deh karena saking negatifnya. Tapi intinya negatif lah itu, sempat kayak gitu. Nah di doa itu Tuhan menjawabnya, nah ini puji Tuhan ya, itu secara ya ini sih Tuhan itu bisa jawab dengan cara apa aja. Nah yang doa saya yang ini yang saya ceritain ini Tuhan itu berbicara dalam hati saya gitu. Dia bilang, Rudy kamu tenang, yang kamu tadi negatif yang kamu bilang itu tidak akan bukan itu rencanaku, dia bilang kayak gitu. Kamu masih akan di sini katanya gitu. Pokoknya tidak seperti negatif yang kamu bilang deh gitu. Nah terus kan saya berdoa lagi kan, oh Tuhan terima kasih. Tapi dalam hati aduh masih takut gitu. Nah ya doa lagi akhirnya kan, Tuhan tolong deh kalau gitu, minta tolong banget gitu. Yang kan saya udah approach banyak klien ya, termasuk si Embassy of Canada ini. Embassy of Canada gimana ini nasibnya gitu, udah lama meetingnya. Terus Tuhan bilang kalau dia itu pasti akan join. Nah itu lagi kan ya, sebenarnya Tuhan bisa jawab dengan banyak hal ya. Jadi teman-teman pasti bisa, ya pokoknya jawaban Tuhan banyak seperti yang tadi Tante Mimi bilang gitu. Nah kalau yang tadi saya dapet tuh dalam hati saya gitu. Jadi Tuhan bilang kalau Embassy of Canada ini akan join gitu. Nah terus waktu saya dapat email dia tuh waktu di akhir Agustus, dia balas email, wah udah happy kan. Ternyata balasan emailnya dia nego gitu ya. Nah negonya intinya nggak diterima sama bos saya gitu. Bos saya bilang, ya udah Ruth kamu nego balik gitu. Kalau dia minta harga segitu kita nggak bisa kasih apa yang dia minta gitu. Ya udah akhirnya ya udahlah, udah dari bos kayak gitu. Akhirnya saya sambil doa, Tuhan gimana ini, yang Tuhan bilang ke saya kemarin kok sekarang sepertinya tidak semulus yang Tuhan bilang ya gitu. Sambil berdoa gitu kan, ini tetap akan ikut nggak nih Embassy of Canada? Terus jawaban ada suara Tuhan lagi di hati saya, iya tetap ikut gitu. Terus kan udah sempat deg-degan, tetap doa lagi, Tuhan tolong pimpin saya juga waktu bicara sama dia ketika saya nego juga.
ya Tuhan yang pimpin deh kayak gitu, Tuhan berikan hikmat dan segala macam. Dan akhirnya nego, terus saya bilang juga kalau saya nggak bisa, kita ngerti, intinya kita bilang kita ngerti kondisinya mereka, tapi kalau dengan harga sekian kita bisanya cuma kasih sekian gitu, cuma misalnya kayak gitu. Terus dia bilang, oh nggak bisa seperti yang kami mau ya, kata dia kayak gitu. Terus saya bilang, kalau yang seperti yang dimau ya harganya sekian, saya bilang, intinya Iya. gitu deh. Terus dia bilang, oh ya udah, saya diskusi dulu. Nah singkat cerita, baru kemarin. Nah, gimana tuh? Maksudnya hari Rabu itu beneran ikut. Itu dengan cara yang cukup aneh ya. Itu beneran ikut gitu. Jadi ya saya mau share aja sih. Kalau yang namanya doa, ya intinya sih tadi yang Tante Mimi bilang gitu ya, doa itu kan supaya kita makin dekat sama Tuhan ya. Jadi ya jawabannya kalau tadi yang saya share sih itu jawaban yang yang saya dapat gitu. Banyak sih jawaban yang lain-lainnya juga, cuman karena waktu ya saya share-nya baru itu aja. Itu yang paling baru soalnya. Terima kasih. Thank you, Kak Rudi. Ya. Thank you, brother. Ya, jadi tadi dari brother Rudi kita udah dapat jawaban bahwa doa itu juga memberi ketenangan. Meskipun dari brother Rudi juga ada hubungan komunikasi ya sampai luar negeri gitu ya. Tetap semangat ya, bro. Oke, thank you sharingnya. Boleh yang lainnya? Ditunggu sharingnya. Dan juga boleh buat bertanya juga ya. Nanti ada Pastor Mimi di sini mungkin sudah bisa menjawabnya nanti. Jadi bisa ditunggu pertanyaan juga di kolom chat. Boleh. Mau langsung juga boleh. Tinggal raise hand. Boleh. Raise hand. Atau biar ngomong di chatnya ya. Ntar saya akan kasih kesempatan untuk bicara. Oke, Bapak ada? Ya, tadi saya sempat lihat kayaknya Cimerin tadi sempat raise hand deh. Gitu. Tapi apa dia mau izin keluar ya atau gimana ya? Ini atau yang lain lagi nggak apa-apa, silakan. Oke, ditunggu teman-teman pertanyaannya. Boleh di kolom chat atau bertanya langsung. Silakan jika ada. Jika ada yang mau bertanya atau sharing soal ini, silakan teman-teman. Atau mungkin malu sharingnya ngomong, langsung diketik juga boleh. Ya. Oke, mungkin ini ada Pastor Mimi juga di sini. Mungkin Pastor Mimi mau sedikit menambahkan atau mau ngomong, silakan, Pastor. Ya, itu sebenarnya saya mau ajarin satu doa, namanya doa nafas. Nah, tapi nanti itu ada di macam-macam doa ya. Jadi nanti pun ada webinar itu yang untuk tadi yang diumumkan tadi. Itu nanti saya yang berbicara mengenai doa ya. Jadi yang nanti ada Pastor Sony, ada yang lainnya itu berbicara macam-macam disiplin rohani yang lain. Nah, makanya nanti kalian bisa ikut lagi juga di webinar tersebut ya. Itu lebih komplit ya. Tapi saya juga nanti mau ajarkan sama anak youth dan remaja. Itu bagus sekali tentang doa nafas, terus tentang ada doa beberapa yang lain ya. Itu aja sih tambahan dari saya ya. Tadi ada Mbak Eva deh. Mbak Eva ada di sini nggak? Ada, kok itu ada. Nah, Mbak Eva, kasih dong tadi bagaimana yang tadi di-sharingkan sama saya tuh. Itu Tuhan tuh jawab doa juga loh. Yang dapat hikmat itu loh dari anak ITB itu. Mungkin iya, Bu. bisa Suara saya kedengeran ya? Ya. Oke, tadi sih udah sempat mau ngetik, cuman aku pikir Brother Rudi kesaksiannya luar biasa. Tapi saya ngerasa saya baru sampai rumah, masuk rumah. Ngerasa bahwa jawaban doa itu kan nggak harus selalu ya dan spektakuler gitu. Saya ngerasa bahwa saya sempat diajarin duluan doa nafas, jadi nanti teman-teman harus benar-benar belajar karena kita nggak tahu ke depan tuh kayak apa gitu deh. Saya tuh jujur maksudnya ngerasa bersyukur gitu karena semenjak pandemi ini saya ngerasa kok loh badannya sehat gitu ya. Tapi ternyata 1 bulan ini saya bengkak kakinya, bengkak perutnya gitu dan harus cross check ke dokter dan itu petunjuk dari Tuhan.
Dan setelah berdoa dan akhirnya memberanikan diri ke dokter beberapa kali, saya tahu penyakit aslinya ternyata ada di kandungan gitu kan. Saya berdoa gitu, sempet nangis sama Pastor Mimi, tapi berdoa bersama-sama kuat gitu. Lagi kuat-kuat, ada aja angin gitu yang bikin oleng gitu. Justru kadang-kadang ketika kita berdoa itu benar-benar memang benar kata Pastor Mimi yang Rudy bilang gitu. Justru saat-saat kita berdoa itu saat-saat Tuhan deket banget. Dan ketika satu titik Pastor Mimi bilang, sini saya ajarin doa nafas gitu kan. Dan saya mau coba terapin itu gitu. Ternyata benar gitu. Ternyata ketika kita ada masalah tuh teman-teman, kalau kita berdoa tuh walaupun maksudnya kita belum dapat jawaban iya dan belum ada jawaban, ketika kita semakin dekat sama Tuhan tuh yang ada di hati kita tuh damai sejahtera, sukacita gitu. Lucu ya. Saya tuh sakit tapi saya damai sejahtera gitu loh. Saya tahu. Nah, ketika satu kali ada anak alfa yang sekarang sedang jalan nih dari temennya saya Pinselin tuh ngechat gitu, kakak kenapa beberapa minggu nggak ikut alfa gitu. Coba anak baru ngechat saya loh, gitu kan, nyariin. Terus dia bilang, oh aku lagi sakit ini deh, gitu. Oh gitu. Kayaknya mamaku pernah deh, gitu. Tiba-tiba aja dia ngobrol, chatting, dan dia nanya ke mamahnya, terus dia tuh kasih tahu resep obat, yang enak gitu ya, orang sakit tapi disuruh minum jus pagi sore gitu. Supaya itu tuh, saya jujur hari ini saya baru beli alatnya gitu. Saya titip. Saya beri alatnya dan hari ini saya mau praktek gitu. Saya mau bahwa mujizat atau jawaban doa juga harus disertai tindakan gitu ya teman-teman. Dan saya bersyukur ada loh gitu. Maksudnya Tuhan itu bisa lewat titip jawaban doa even dari orang yang kita baru kenal gitu. Dan saya ngerasa bahwa itu jawaban Tuhan melalui hikmat. Saya disuruh minum jus buah bit dan buah bit, wortel dan apel setiap pagi sore. Dan saya sambil berdoa, dan dia bilang, mamahnya itu bilang, percayalah itu mujizat Tuhan. Dan saya bersyukur sih, maksudnya ada jawaban doa, dan saya juga tetap berdoa supaya apa yang saya alamin ini nggak harus lewat operasi. Saya percaya adik-adik, teman-teman semua berdoa juga buat saya. Gitu. Saya masih proses menunggu mujizat, tapi saya percaya karena hati saya sukacita banget, damai banget gitu. Ngejalanin semua ini saya nggak tertekan gitu. Itu sih. Saya ngerasa jawaban doa bisa lewat siapa aja, bahkan Tuhan bisa pakai orang yang kita layani pun memberi kita jawaban. Amin. Amin. Oke. Sudah, dari Kak Eva. Terima kasih ya. Thank Terus you, juga, Mbak. gimana Bang Wim? Mungkin teman-teman yang mungkin nggak jawab di sini atau mau bertanya gimana Bang? Oke. Karena juga waktunya juga ya, sudah mau berakhir juga kita, tengah waktunya juga. Nanti kalau pertanyaan-pertanyaan bisa kalian tampung dulu, terus salurkan japri mungkin ke pemimpin kesannya masing-masing. Nanti pemimpin kesan boleh japri ke koordinator ya. Mau yang pemimpin kesan remaja, koordinator remaja, ada Ci Ivon, ada Mbak Eva juga, atau koordinator youth yang di Bogor ya, ada Ko Rudi juga, ada Kabimo juga. Jadi kalau yang di Depok mungkin ada sama Brother Santo, mungkin yang di Tangsel mungkin pakai Brother Saron ya. Jadi mau bisa ditampung, nanti bisa disampaikan ke Pastor Mimi, disampaikan. Nanti jawabannya pasti ada, ditunggu aja. Oke, gitu aja ya. Gimana bro? Ya, nanti tentunya yang punya jawaban terbaik dan juga pertanyaan terbaik akan kita kasih sedikit hadiah pulsa juga ya. Oke, gitu. Oke. Ya, silakan. Sudah cukup pada hari ini, kayaknya bisa ditutup lewat Pastor Mimi dengan doa sebelumnya. Silakan. Ya, siapa yang ada permohonan doa pribadi, kalau sekarang malu untuk diungkapkan, coba kalian nanti bisa tulis ya, nggak usah dikasih tahu namanya juga nggak apa-apa. Kalau dikasih tahu namanya lebih baik. Jadi kalian nanti bisa langsung chat ke para koordinator, bisa ke Mbak Eva, ke Eki, ke Bimo, ke Rudi, atau ke siapa itu? Ivon ya. Jadi kalian bisa mengungkapkan ini pergumulan saya, tolong nanti didoakan. Nanti saya akan doakan. Dan minimal saya ada tim doa kan, dan pasti nggak akan keluar kemana-mana, nggak akan diekspos kemana-mana.
Jadi karena kita ini dalam rangka membicarakan doa, ya. Jadi kalau ada yang memang betul butuh didoakan, butuh urgen, langsung ya chat ya. Karena kita juga nggak mau main-main ya. Jadi kita mau praktek, kita mau terapkan sungguh-sungguh tentang doa ini ya. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akan sama-sama tutup dalam doa. Ya, yuk mari semuanya kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh melakukan pendalaman Alkitab, walaupun baru pengantar dan sederhana. Biar kami melakukan hal-hal tersebut bahwa kami perlu berelasi dengan Engkau. Kami perlu, Tuhan Yesus, disiplin, doa sebagai suatu disiplin dalam hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa doa. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Tolonglah Tuhan, setiap anak-anak-Mu di sini, Engkau terus dewasakan, terutama dalam hal berdoa, sehingga kami nggak main-main lagi, karena kami tahu menghadapi zaman yang tidak mudah, Tuhan. Biar kami siap sedia, di mana orang lain mungkin nggak tahu pergumulan kami, tapi kami mau belajar berdoa, mau belajar berkomunikasi dua arah dengan Engkau. Tuhan Yesus, tolonglah setiap anak youth dan remaja yang saat ini sedang ikut dalam acara PA ini, biar mereka dipenuhi kehausan untuk selalu mencari Tuhan. Kehausan bahwa hidup ini perlu doa. Suatu saat Tuhan, kami pasti Tuhan akan mentok, kami nggak bisa berbuat apa-apa selain kami hanya lari kepadamu. Tolonglah setiap anak youth dan remaja di sini yang sedang ada pergumulan, yang sedang ada keraguan-raguan, yang sedang memerlukan jawaban doa, yang sedang memerlukan pertolongan, biar Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang hadir di tengah-tengahnya, biar semuanya juga nggak ambivalen, semuanya benar-benar mau melakukan doa ini, Tuhan. Terima kasih, Engkau memberkati pertemuan kami, Engkau memberkati baik kerja kami maupun kuliah kami maupun sekolah kami, diberkati biar berhasil. Semuanya Tuhan ada di dalam perlindungan darah Yesus. Jauhkan dari segala virus-virus COVID, jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Mimi atas doanya. Sama-sama. Kita tunggu lagi buat PA berikutnya, buat kelanjutannya. Oke, semuanya. Sebelum kita tutup, tolong dong kameranya di on, biar kita bisa lihat satu sama lain. Ya, boleh. Kita mau foto. Yuk. Semuanya yuk. Oke. Mantap. Wis. Kosan Ambil. pakai baju merah nggak tahan. Wis, merah-merah. Itu ada ini. Oke, semuanya yuk. Anaknya Ciana sama Bang Lois. Halo. Yeay. Halo Tama. Halo. Ramai langsung ikut PA, luar biasa. Luar biasa. Amin. Yoi. Regenerasi. Ayo dong, yang lainnya dong, ayo dong. Biar kita lihat satu sama lain. Ditunggu ya. Ya, ini Kosanta udah ada, Josie Carlos juga, halo. Nih. Ovi Kezia juga, hai. Yoi. Ya, Vivi juga, Oke. halo. Kasih aba-aba, bro. Oke, wait ya, guys. Set, sebentar. Oke, kita mau foto dulu ya. Siap ya. Siap-siap gaya dulu. 3, 2, 1. Lagi ya. Oke. 3, 2, 1. Mantap. Oke, dan fotonya. Oke, thank you semuanya. Nah, sebelum ditutup, ini ada pengumuman lagi. Nggak bosan-bosannya diulang-ulang nih ya. Pokoknya, minggu depan kita ada webinar tanggal 20 September sampai 1 November. Jadi jam 7 malam buat MDC Depok, Bogor, Tangsel, semuanya ikut. Para pemimpin kesan dan para pelayan. Oke? Gitu aja. Jangan lupa juga kesan dan juga ibadah. Oke semuanya? Ya bro, gitu aja bro. Kita tutup bro. Oke. See you, thank you ya.
Bye-bye. Oke, see you again next month. Next week. Dah. See you. Semangat, sukacita semuanya. God bless.